Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadiroh para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, nikmat jasmani dan rohani. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan keridhoannya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Agar kita selalu dalam bimbingannya dan lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar pemirsa di rumah? Malam rahayu untuk kita semua. Para pecinta misteri dari seluruh Nusantara Indonesia, bahkan sampai mancanegara, para pecinta ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu karamah, ilmu-ilmu batin, dan yang lain sebagainya yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas soal durhakanya seseorang pada kedua orang tua. Kenapa saya bahas soal durhaka pada kedua orang tua? Karena di zaman seperti ini itu sudah banyak hal-hal demikian diabaikan oleh anak-anak saat sekarang. Apalagi sekarang sudah zamannya handphone, sudah teknologi semakin canggih. Mereka merasa tidak butuh lagi dengan kedua orang tuanya. Itu banyak terjadi demikian sampai saat ini pemirsa. Bahkan dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sudah ada, sudah diriwayatkan demikian. Bahkan dari sejarah, prasejarah itu pun banyak yang durhaka, soal durhaka kepada kedua orang tuanya. Contohnya seperti maling kundang, dia karena sudah sukses, dia tidak lagi memperdulikan kedua orang tuanya, bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah ibundanya. Dia tidak mengakui bahwa itulah orang tuanya. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada diriwayatkan yang bernama sahabat Alqamah, di mana sahabat Alqamah itu meninggal dalam keadaan mengenaskan pemirsa. Padahal pada saat itu dia rajin dalam ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan yang namanya 5 waktu. Dia tidak pernah yang namanya selalu berjamaah di majelis pada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada saat sahabat Alqamah sedang susah, pada saat itu beliau selalu rajin beribadah. Dia selalu pada orang tuanya sayang. Kenapa pada saat dia meninggal dia mengenaskan pemirsa? Tolong simak baik-baik pemirsa. Kisah ini adalah kisah nyata, kisah dari sahabat Alqamah pada saat itu.
dia selalu ibadahnya baik. Lalu dia dibantu oleh baginda Nabi untuk beternak. Setelah ternaknya itu semakin banyak, semakin sibuklah dia untuk mengurus ternak-ternaknya, pemirsa. Lalu bagaimana dia dalam ibadahnya? Dalam ibadahnya dia sudah tidak lagi rajin, karena merasa dia sudah sibuk dengan urusan keduniawian semata. Pemirsa, dia sudah tidak lagi mengingat pada orang tuanya karena dia merasa sibuk dengan urusan duniawinya. Dia merasa sukses dalam semua usaha-usahanya. Dia lupa dari awal dia dengan siapa. Namun pada akhirnya dia menyesal. Sahabat Alqamah menyesal dengan sejadi-jadinya. Karena pada saat dia mau meninggal, ibundanya tidak mengakui dia lagi. Karena pada saat dia sukses, dia lupa dengan ibundanya. Lalu pada saat dia sakit, dipanggillah sahabat Nabi yang lainnya untuk mengundang ibundanya, menengok ibundanya Alqamah, untuk menengok anak yang sedang sakit, pemirsa. Lalu apa jawabannya ibundanya? Tidak, saya tidak mengenal Alqamah. Saya tidak mengakui dia anaknya. Karena kenapa? Karena sahabat Alqamah telah durhaka kepada ibundanya. Dia tidak mengakui bahwa memiliki ibu yang selalu mengurus, merawat dia dari kecil sampai dia sukses, dia melupakan ibundanya. Namun pada akhirnya baginda Nabi mengatakan kepada ibunda Alqamah, dia susah dalam nafas yang terakhirnya untuk dibakar mayatnya, jasadnya, supaya dia mati. Dia tidak mati-mati, sahabat Alqamah. Karena apa? Karena dosa-dosanya sudah banyak, pemirsa. Dosa kepada ibundanya terutama. Dia merasa dia sudah tidak lagi membutuhkan ibundanya, pemirsa. Akhirnya lalu ibundanya mendengar bahwa anaknya sahabat Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangislah ibundanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Hewan pun merasa punya hati nurani, pemirsa. Dia sayang pada anak-anaknya. Dia selalu ingat pada anaknya. Semua hewan, binatang, siapapun pasti sayang pada anaknya, pemirsa. Apalagi kita manusia punya hati nurani yang lebih daripada mereka. Manusia yang sempurna dikatakan. Lalu bagaimana kisah dari Alqamah selanjutnya? Lalu pada saat Alqamah ingin dibakar karena dia tidak mati-mati, datanglah ibundanya. Menangislah sahabat Alqamah tersebut, pemirsa yang dirahmati Allah. Akhirnya ibunda tercintanya memeluknya, memaafkan semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa Alqamah saat itu juga. Lalu pada saat itu juga sahabat Alqamah meninggal di pelukan pangkuan ibunda tercinta. Ini adalah sebuah iktibar, pembelajaran yang sangat berharga, pemirsa, untuk kita semua kita jalankan. Semoga dari kisah tersebut menjadi hikmah yang sangat besar untuk kita semua kita jalankan di alam dunia ini. Ada lagi sahabat, ada lagi kisah-kisah dari maling kundang. Kenapa dia dikutuk oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi patung? Karena maling kundang tidak beda jauh dengan sahabat Alqamah, pemirsa. Dia tidak lagi mengakui ibundanya.
Karena merasa dia sudah sukses, dia malu dilihat orang, ibundanya miskin. Begitu pemirsa. Dia malu pada orang-orang lain, dianggapnya karena dia merasa udah kaya raya. Dia tidak mau mengakui ibundanya yang miskin itu adalah ibundanya, pemirsa. Lalu datanglah keajaiban-keajaiban Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu terkutuklah dia menjadi batu, pemirsa. Itu pun sebuah iktibar yang kita harus ambil, pemirsa. Apalagi zaman-zaman saat ini, pemirsa, sudah lagi adab, etika, moralitas yang sangat terkikis. Di era perkembangan teknologi yang besar saat ini, tidak lagi anak-anak sekarang menghargai kedua orang tuanya. Panggil kedua orang tuanya lu gue, apa lu? Itu salah, pemirsa. Tolong untuk pemirsa di rumah, berikan akhlak yang baik dari kecil anak-anak kita agar tumbuh dia dewasa. Dia tahu yang mana yang baik, mana yang batil, mana yang harus ditinggalkan untuk menghargai dan menghormati kedua orang tuanya, pemirsa. Agar tidak lagi menjadi anak yang durhaka, pemirsa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka, pemirsa. Summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semuanya, pemirsa, ayo kita perbekalilah mereka agama yang baik, moral yang baik pada anak-anak kita. Etika sopan santun yang harus didahulukan. Bukan karena yang lain, pemirsa. Merasa hebat, merasa sukses, tidak lagi menghargai kedua orang tuanya. Itu salah, pemirsa. Percuma itu semua. Kita mendidik anak-anak kita sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, sampai SS apa itu. Tapi namun pada akhirnya mereka tidak lagi memperdulikan kedua orang tuanya, tidak lagi mengakui orang tuanya. Sia-sialah semua pengorbanan kita, pemirsa. Menangislah terjadi-jadinya kita. Jangan sampai hal itu, hal demikian terjadi pada keluarga kita, pemirsa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka kita harus memberikan agama yang baik. Sekolahkan dia, didik dia dengan perbekalan ilmu agama yang baik. Didik dia dengan moralitas, adab, sopan santun, etika pada kedua orang tuanya terutama. Belajar menghargai itu lebih utama, pemirsa. Bahkan sampai Sultanul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya lebih baik menghargai orang yang beradab daripada orang yang memiliki ilmu. Kalau hanya ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Itu seorang kekasih Allah, ulama, wali Allah, wali besar, pemirsa, mengatakan demikian, pemirsa. Berhati-hatilah anda semua, pemirsa. Berikanlah teknologi ini, teknologi perkembangan untuk dijadikan yang lebih positif pada anak-anak kita terutama. Apalagi untuk anda, pemirsa. Jangan sampai teknologi-teknologi yang sudah berkembang besar ini luas. Jangan sampai malah merusak moralitas anak-anak kita. Jangan sampai, pemirsa. Ambil positifnya, pemirsa. Karena kita hidup di zaman, di era modern, pemirsa. Bukan lagi di zaman bahwa zaman-zaman yang kita tidak mengetahui tentang teknologi. Bukan seperti itu. Ambil iktibarnya, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua, pemirsa. Agar jangan lagi ada orang-orang, anak-anak yang durhaka pada dua orang tuanya, pemirsa. Semoga saya doakan semua pemirsa yang dirahmati Allah agar bisa mendidik anak-anaknya, agar menjadi kelak dewasa dia selalu ingat pada kedua orang tuanya, sayang, berbakti pada kedua orang tuanya, agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, pemirsa. Semoga tayangan ini bermanfaat
ambil bila memang baik, tinggalkan, abaikan bila memang tidak baik. Sekian dari saya. Ikuti terus dakwah Muhammad Arifin, para MA dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.